soal hari ini? Yuk, salah satu mimpi doa kita sebelum kita mulai pembelajaran kita. Salah satu, ayo sampai bisa mimpi doa kita. Di sini aja Pak. Ya. Bapak dan teman-teman adalah berdoa dan melakukan itulah dalam hidup kami. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan dan berkat hari ini sehingga kami bisa berkumpul di sini. Ya Bapak, sampai dalam kami berdoa kami berkat kami agar apa yang dikatakan oleh Bapak untuk kami dapat kami mengerti. Inilah doa kami sampaikan melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada Siapa yang tidak hadir hari ini? saya Kenapa dia tidak hadir? sakit Pak. Ya, nanti kalau Bapak bicara agak jelas karena lagi sariawan ya, jadi tolong pengertiannya. Jadi Bapak lagi susah berbicara. Hari ini kita belajar tentang bersikap kritis terhadap ideologi dan gaya hidup yang berkembang di dewasa ini. Jadi setelah nanti kita belajar tentang bersikap kritis terhadap ideologi dan gaya hidup yang berkembang dewasa ini, kita bisa melihat bagaimana ideologi yang ada dalam kehidupan sekarang, bagaimana gaya hidup yang terjadi dalam kehidupan sekarang. Sebelumnya kita akan membaca dua buah puisi. Bapak harap kalian bisa baca sendiri, kalian renungkan dalam hati kalian. Saya beri waktu 5 menit untuk membaca kanan kiri puisi. Ada nanti 4 pertanyaan yang akan saya berikan. Sekaligus bungkus itu Pak. Ya, salah satu. Boleh dipilih salah satu. Coba biar menghemat waktu kita juga. Kalian di sini yang sebelah sini, yang tentang jangan merubah ideologi bangsaku. Untuk yang kedua yang di sebelah kanan, puisi pria hedonisme. Bisa dipilih satu. Enggak nampak Pak. Nah, nama? Sementara sudah kelihatan? Sudah? Oke, silahkan dibaca. Waktu 5 menit. Sudah? Sudah belum? Oke, saya harap sudah ya. Saya tunggu kalian sampai selesai. Saya mau bertanya untuk yang sebelah sini, jangan merubah ideologi bangsaku. Tadi sudah dibaca, sudah diresapi dalam hati. Jadi, menurut kalian berdua, apa itu ideologi? Sebelum kita dalami lagi materi nanti, menurut kalian aja dulu, apa itu ideologi? Di sini saya rasa ada dituliskan ideologi bangsa kita. Dasar negara, ya. Apa itu dasar negara? Jadi menurut siapa ideologi itu dasar negara? Menurut siapa namanya? Media. Apa itu ideologi media? Menurut kamu saja dulu. Bentuk suatu negara. Oke. Menurut yang sebelah, lihat hedonisme. Apa itu hedonisme Lila? Pandangan. Pandangan seseorang akan tujuan hidup. Hari ini kita belajar tentang tadi gaya hidup dan ideologi. Menurut kalian, ideologi gaya hidup apa yang sekarang berkembang dalam masyarakat kita?
Gaya hidup yang seperti apa yang dilakukan masyarakat kita sekarang? Hah? Hedonisme. Itu salah satu gaya hidup yang betul. Kalau kalian sendiri, gaya hidup apa yang kalian jalankan sekarang? Hedonisme. Rata-rata sekarang hedonisme ya. Jadi, ideologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu aide, yang berarti memandang, melihat ide, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Secara tidak langsung, ideologi adalah sebuah ide yang membentuk keyakinan untuk mewujudkan cita-cita manusia, sehingga akan memandu perilaku dan tindakan. Terdapat beberapa macam-macam ideologi, salah satunya nasionalisme, kemudian Marxisme, komunisme, neoliberalisme, teokrasi, kapitalisme. Ini merupakan ideologi yang salah satu dikembangkan di negara-negara tertentu. Untuk pengertiannya bisa dibaca sendiri karena hari ini kita tidak terlalu memperhatikan ideologi ini. Ini salah satu bagian yang terpenting dalam pembelajaran kita hari ini adalah gaya hidup. Gaya hidup merupakan salah satu bagian dari kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder manusia yang ingin berubah tergantung zaman atau keinginan dirinya untuk mengubah gaya hidupnya. Kebutuhan sekunder yang berarti kebutuhan yang kedua setelah kebutuhan primer. Kebutuhan sekunder ini merupakan kebutuhan untuk kebahagiaan kita sendiri, untuk pemenuhan kepuasan diri kita sendiri, yang salah satunya yang bisa dipuaskan dengan gaya hidup hedonisme tadi. Terdapat beberapa macam gaya hidup, salah satunya materialisme, hedonisme tadi, konsumerisme, individualisme, fundamentalisme. Materialisme merupakan pandangan yang bersisikan, keyakinan dan nilai-nilai hidup yang menekankan dan mementingkan kepemilikan barang-barang dan kekayaan material di atas nilai hidup lainnya. Untuk yang materialisme ini, mereka mementingkan kepentingan seperti barang-barang, gaya-gaya elit daripada kepentingan tentang budaya mereka, tentang iman mereka, tentang keyakinan mereka. Kemudian tentang hedonisme, adalah satu pandangan yang meyakini jika kebahagiaan hanya bisa didapat dengan cara mencari kesenangan sebagai berikutnya. Kenapa? Terlalu cepat saya bicara. Maaf ya. Kebiasaan, sudah terbiasa dari terlalu cepat berbicara. Jadi hedonisme adalah pandangan hidup yang meyakini jika kebahagiaan hanya dapat dicapai dengan cara mencari kesenangan dengan sebaik banyaknya. Mereka tidak peduli dengan bagaimana kondisi situasi yang terjadi. Yang penting kebahagiaan itu yang dimaksud dengan hedonisme. Sehingga segala kebutuhan itu tidak lagi dipertimbangkan. Apa yang mereka suka mereka beli. Itu merupakan salah satu macam-macam dari gaya hidup. Yang kemudian konsumerisme adalah perilaku konsumsi berlebihan terhadap pemakaian barang-barang produksi. Artinya mereka tidak membutuhkan barang-barang itu, tetapi mereka membeli barang-barang itu. Itu salah satu gaya hidup yang berkembang dalam kehidupan kita sekarang. Kemudian individualisme adalah paham yang menekankan kemerdekaan seseorang serta kepentingan bertanggung jawab dan kebebasan sendiri. Di sini gaya hidupnya mereka tak peduli kepentingan kelompok. Yang penting kepentingan saya yang paling utama. Ketika kita dalam sebuah kelompok seperti ini, tidak penting kepentingan bersama, tetapi kepentingan yang pribadi adalah hal yang paling utama. Nggak boleh kepentingan pribadi itu mengganggu, kepentingan kelompok itu mengganggu kepentingan pribadi. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, fundamentalisme adalah paham yang berjuang untuk menegakkan kembali norma-norma dan keyakinan agama tradisional untuk menghadapi sekularisme. Ini merupakan satu gaya hidup yang mereka hidup itu untuk menegakkan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Mereka tidak terpengaruh terhadap keyakinan-keyakinan seperti hedonisme tadi dan sebagainya. Kemudian kita akan membaca ada yang mau kita? Oke, salah satu kalian coba baca dulu Injil yang ada di depan ini, Lukas bab 4 ayat 1 sampai 13. Jika tidak kelihatan boleh masuk depan. Si Rachel, silakan baca. Lukas bab 4 ayat 1 sampai 13. Agak keras suaranya Rachel. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Kemudian ia membawa Yesus ke satu tempat yang tinggal, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta
Jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau adalah Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terlantuk kepada batu. Yesus menjawab katanya, ada firman, jangan kau mencobai Tuhan Allahmu. Sesudah iblis mengakhiri semua percobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Ya, terima kasih saudara. Sudah mendengarkan tadi ayat Alkitab yang membaca ayat semalam. Sudah bilang, sudah ya. Gak usah dulu jauh-jauh pertanyaan Bapak. Sementara berbicara tentang apa tadi yang dibaca oleh saya. Tunggu dulu, istirahat dulu. Berbicara tentang apa yang dibaca tadi? Tentang percobaan, Pak. Jadi didengarkan ya. Jadi ada pertanyaannya. Yang pertama, saya kasih tahu ya, jika tahu. Kemudian sebentar lagi kita mentes juga. Ini lumayan untuk pertambahan nilai. Ada tadi, saya ganti misalnya, nanti dibaca langsung. Oke. Ada tadi godaan-godaan yang diberikan kepada Yesus. Ada 3 godaan. Siapa yang bisa mengikuti 3 godaan itu? Ada 3 godaan. Ayo memperhatikan. Yang baca artinya 3 godaan. Yang pertama, Pak, umatlah tidak menjadi roti. Lalu yang kedua, jatuhkanlah Yesus menjatuhkan dirinya ke bawah, dan dia mengatakan bahwa mereka akan mengulurkan tangannya ke Tuhan. Ya, benar. Terus yang ketiga, Lagi tentang apa? yang dibawanya Yesus ke bukit ditunjukkannya. Ya, apa bilang? Mendengarkan. Jadi benar yang ditampilkan sebab tadi bahwasanya ada 3 tadi percobaan kegodaan yang diberikan iblis kepada Yesus. Yang terakhir ini ketika iblis menunjukkan kerajaan-kerajaan atau kekayaan yang ada di dunia ini kepada Yesus jika dia mau menyembah Yesus dan jika Yesus mau menyembah iblis. Kemudian Bapak bertanya, bagaimana cara Yesus tadi melawan iblis itu ketika diberikan penawaran itu? Ini kan ditawarkan sama iblis gini Tuhan, jika kau mau begini. Bagaimana Yesus menjawab mereka? Dengan senjata apa yang diberikan Yesus kepada iblis itu sehingga iblis itu akhirnya pergi? Masalahnya, dicari lewat seperti apa? Waktu kita udah mau habis. Ya, semua ini temannya kalian. Apalagi yang jarang-jarang yang berbicara. Apa yang menjadi senjata Yesus dalam melawan godaan tadi? Bagaimana cara Yesus melawannya? Dengan cara apa? Apa saya Pak? Selalu mengawali dengan apa, Pak? Ya, Ada tertulis ini seperti itu, Pak. benar. Itu merupakan salah satu senjata yang dilakukan Yesus ketika melawan iblis. Dia menggunakan firman-firman Allah. Oh, saya mengatakan begini, yang akhirnya iblis itu akhirnya pergi. Jadi percobaan yang pertama tadi tentang mengubah roti. Berbicara tentang yang tadi kita bahas tentang bahwasanya apa tadi sudah kita belajar kita kalau belum kita akhiri pembelajaran ini, kalian sudah lupa dengan tema pembelajaran kita ini. Apa coba? Apa tadi? Bersikap
ayat kita yang ini menunjukkan yang pertama percobaan pertama tadi menunjukkan tentang gaya hidup. Itu merupakan ideologi atau pemikiran kita yang ini menunjukkan tentang simbol pada jaminan sosial dan ekonomi. Jangan sampai gaya hidup kita yang alami sekarang kita merupakan firman Tuhan. Kita tidak melakukan lagi firman Tuhan demi jaminan sosial dan ekonomi. Ketika kita diberikan begini kita tercoba. Yang kedua, percobaan kedua yang tadi menunjukkan yang diperlihatkan oleh iblis tentang kedudukan menjadi raja, Tuhan menjadi raja itu merupakan simbol dari kedudukan dan kekuasaan. Di situ diberikan jika kamu mau begini diberikan kekuasaan. Ketika kita mengalami hal yang serupa, jangan sampai itu terjadi pada diri kita sehingga kita terlalai dalam godaan itu. Dan percobaan ketiga menunjukkan pada simbol popularitas dan kesenangan yang ketika disuruh Yesus melompat ke bawah itu merupakan simbol hanya keinginan diri bahwa jika saya lompat ke bawah dan ditambah orang lain itu kan sebuah kesenangan. Itu adalah simbol kesenangan dalam kehidupan kita, gaya hidup kita. Yesus tidak tergoda dalam segala cobaan itu, namun Yesus melawan semua itu karena ia fokus pada keluarga Allah dan tidak fokus pada jaminan sosial dan lainnya. Terkadang kita dalam dunia ini terlalu fokus pada jaminan sosial sehingga melupakan karya keselamatan yang sebenarnya diberikan Allah kepada kita. Sehingga pada penerapan dalam kehidupan dan gaya hidup kita ini, jangan sampai hal-hal demikian, percobaan-percobaan demikian terjadi dalam hidup kita. Tetapi kita harus bisa melawan itu. Sama seperti Yesus. Yesus ini memiliki pribadi yang otentik. Dia tidak mudah terpengaruh. Walaupun pada masa itu banyak beberapa aliran pada zaman itu, salah satunya dari aliran kelompok orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, orang-orang. Ini apa? Itu. Ya Pak. Kalau saya Jelas, skenario memiliki pribadi yang otentik, tidak mudah terpengaruh. Yesus tidak memilih salah satu paham atau aliran yang ada pada zaman itu, pada zaman Yesus, seperti aliran orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, orang-orang Zelok, dan orang-orang Esen. Itu merupakan aliran yang ada pada masa Yesus hadir di dunia. Tetapi Yesus memilih gerakan sendiri dengan memberikan kewartaan dan memberikan kesaksian tentang kerajaan Allah. Kita pun layaknya harus demikian. Seperti tema kita hari ini, bersikap kritis terhadap ideologi dan gaya hidup yang berkembang pada dewasa ini. Kita harus bersikap kritis meski berhadapan dengan tawaran yang demikian, dengan cobaan seperti Yesus tadi. Kita tetap harus melihat yang benar dan yang salah, sehingga pilihan itu merupakan hasil yang baik terhadap kita. Sikap kritis yang harus berdasar, artinya sikap kritis yang kita miliki itu dapat dipertanggungjawabkan, sehingga kita harus mengkritisi berbagai ideologi dan gaya hidup yang berkembang dewasa yang ada saat ini sesuai dengan iman kita. Apakah ini sudah sesuai dengan iman kita atau justru mengubah iman kita tadi? Konsekuensi dari sikap kritis ini, kita harus rela berkorban, meninggalkan kenikmatan dunia dan menjadi murid Yesus. Karena bersikap kritis yang berarti di sini, kita melupakan segala kenikmatan seperti egoisme tadi, gaya hidup yang tidak baik. Tetapi kita lebih mengutamakan sama seperti Yesus tolak karena. Jadi kita dapat bersikap kritis memiliki dasar dan berusaha memusatkan diri pada perkembangan nilai atau cita-cita yang kita anggap buruk, cita-cita yang kita anggap baik, dan berusaha memalingkan diri dari keegoisan diri sendiri. Seperti salah satu dari individualisme tadi, mementingkan diri sendiri daripada kelompok. Harus kita hindari, tetapi membuka paradigma hidup kita menjadi yang lebih baik dan lebih sempurna, sehingga dapat kita bawa pada pemahaman kita hari ini bahwa bersikap kritis merupakan salah satu bagian yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Oke, hanya sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Kalian masih ada masuk? Masih Pak. Oke, nanti saja kalian pinjam dulu dan iya, aku mau bermain. Biasanya itu sudah nilai-nilai tadi. Oke, terima kasih ya.